Binalers, kembali lagi dengan gue Joel Kelvin sebagai MC dari acara Binal, bicara milenial. Yoi. Oke, para Binalers, sekarang kita udah ketemu lagi di episode kali ini. Kita di episode ini akan membicarakan tentang topik yang menarik, yaitu topik fashion terkini. Nah, khususnya ada nanti dibahas tentang fashion dari Korea. Nah, cuman, nah khusus di episode kali ini kita akan buat format diskusi yang lebih menarik nih, Binarlers. Nah, formatnya adalah kita akan memakai dua kubu yang saling melemparkan pandangan masing-masing. Waduh, para Binarlers udah nggak sabar kan nungguin. Nah, jadi di kubu satu adalah kubu yang katanya Korea banget, alias K-popers. Nah, kubu yang satunya lagi, nah ini adalah kubu yang nasionalis Indonesia banget, istilahnya begitu katanya. Oke, para Binalers, nggak usah lama-lama lagi, kita akan mulai perbincangan kita tentang fashion terkini. Cuma sebelum itu, sebelum kita masuk ke diskusi, gue mau kasih tahu dulu nih tentang fashion terkini secara universal. Nah, para Binalers, tahu nggak bahwa tentang fashion adalah bukan hanya tentang pakaian, tapi juga peran dan makna pakaian dalam tindakan sosial loh. Nah, dengan kata lain, fashion bisa dimetaforakan sebagai kulit sosial. Nah, yang di dalamnya membawa pesan dan gaya hidup suatu komunitas tertentu, bahkan suatu bagian dari kehidupan sosial. Nah, gimana nih para Binalers tentang fashion terkini secara universal? Dikatakan bahwa nggak cuman pakaian yang Binalers pakai, nggak cuma OTD yang Binalers pakai kalau mau malam mingguan. Cuman ada makna yang lebih dalam lagi, yaitu keberadaan kita di lingkungan sosial dan jadi diri kita. Nah, untuk ngebahas lebih lanjut, gue udah ngedatengin 3 temen gue yang akan ngebahasnya. Siapa aja? Nah, yang pertama adalah Widya. Halo, Wid. Halo Kak Joel. Yoi, gimana kabar? Baik? Alhamdulillah baik dong pastinya. Oke, yang kedua temen gue, Carla. Halo, Kar. Halo Bang Jo. Yoi, kabar baik pasti? Luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga nih, the one and only, Ropan. Halo, Bro. Halo, gimana kabarnya? Yoi. Assalamualaikum. Yuk. Kabar baik? Baik, kabar baik. Baik. Oke, nih 3 teman saya udah siap untuk saling lempar pandangan, saling lempar point of view tentang fashion terkini. Oke. Nah, untuk memulainya, gua pengen dengar penjelasan dari kubu Korea banget, alias K-popers. Nah, di sini kubu K-popers ada Widya sama Carla. Nah, dari antara kalian berdua nih, gimana nih? Pandangan tentang fashion terkini. Bisa dijelaskan? Bisa dong, kita bisa jelaskan tentang fashion Korea. Nah, yang udah ditampilin di share screen nih, sebelumnya kita mau bahas tentang fashion Korea zaman dulu. Ini tuh nama bajunya itu namanya hanbok. Hanbok itu adalah pakaian tradisional masyarakat Korea. Hanbok pada umumnya memiliki warna yang cerah, dengan garis yang sederhana, serta tidak memiliki saku. Hanbok biasanya mengacu pada pakaian gaya dinasti Joseon, yang biasanya dipakai secara formal atau semi-formal dalam perayaan atau festival tradisional. Jadi hanbok ini dulu terkenal sebagai pakaian yang formal. Berbeda dengan fashion Korea yang zaman sekarang yang lebih terbuka daripada hanbok ini ya. Ya kan, Wit? Berbeda banget sama baju tradisional Korea dengan baju yang sekarang. Oh iya tentu beda fashion banget. Korea yang sekarang. Iya pastinya. Nah ini kan kalau ini kan kita bisa lihat nih ini namanya hanbok. Nah dulu tuh kalau misalnya pakaian hanbok ini tuh dipakainya buat kayak
kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tapi sekarang hanbok itu dipakai kalau misalnya ada acara-acara khusus, kayak misalnya acara pernikahan atau dia ada acara datang ke suatu kayak kerajaan, karena kan di Korea itu juga dia masih menganut sistem kerajaan gitu kan. Nah, beda banget sama yang fashion zaman sekarang. Nah, kita nih bakal lihat nih apa sih yang ngebedain, terus apa sih dampaknya buat masyarakat di Indonesia khususnya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama kita bisa lihat ya. Beda banget kan sama yang sebelumnya, sama yang hanbok tadi. Kalau ini kan kita udah bisa lihat banget. tuh. Kelihatan banget kan. Nah, Beda banget. ini tuh udah yang jadi paling dasar banget deh di Korea, udah terkenal banget sama pakaian yang ini. Nah, ini nih temanya itu tentang lucu-lucu gitu, atau kita biasa kenal dengan girly gitu. Nah, Girly, Nah, terus yang kedua ini ada namanya blazer fashion. Jadi blazernya ini biasa dipakai untuk ke kantor bisa, atau dia mau jalan-jalan bisa. Jadi kayak sistemnya itu semi formal gitu. Nah, ini bisa dipakai sama cewek ataupun cowok. Nah, di Indonesia ini pun sekarang juga udah banyak banget nih yang pakai untuk pakaian kayak gini, blazer fashion ini gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada baji pants. Tuh bisa kita lihat ya, itu yang di bawahnya itu tuh kan dia kayak sedikit ngatung ya. Kalau di Indonesia tuh terkenalnya mungkin kayak celana jogger kali ya. Jogger. Iya, kayak gitu. Nah, ini nih dia lebih casual gitu. Bisa dipakai buat jalan atau dia pakai buat sehari-hari juga bisa kayak gitu. Banyak banget ini. Iya. Para ABG ibu kota. Ini pakainya kayak gini semua nih. Nah, iya, betul. Nah, terus yang selanjutnya ini balik lagi nih kayak fashion di awal, namanya girly. Temanya kecewek-cewekan gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih dikenal baju kodok kali ya, kayak gini. Iya, nah, sekarang lagi happening lagi nih baju-baju kayak gini, juga banyak banget yang jual, banyak banget yang pakai di sini. Dan yang baru banget terkenal di Korea itu ada dengan tema floral. Jadi bajunya itu didesain dengan desain bunga-bunga gitu, entah mau dari dressnya atau dari atasannya aja, atau bawahannya kayak roknya itu juga banyak banget yang udah jual di Indo. Motif bunga ya. Nah, ini tuh bajunya itu semi formal juga, bisa dipakai buat jalan-jalan, atau kita juga kalau buat kayak ke kondangan juga masih oke gitu loh dipakainya. Kayak gitu. Nah, pasti kan kayak kalau misalnya terkenal, pasti ada salah satu efeknya kan. Apa aja sih? Nah, ini salah satunya nih. Fashion Korea itu terkenal dari tentunya dari artis-artisnya mereka sendiri. Hampir semua, terutama di Korea Selatan ya. Ini kita bicarain Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Pasti kalau itu kan beda juga gitu. Nah, kalau misalnya dari si Korea Selatan itu emang mereka itu mulai dari memperkenalkan objek wisata, makanan, terus juga fashion, pasti itu mereka melalui dari artis-artisnya mereka sendiri, atau dari Korean drama. Kalau misalnya kalian lihat di televisi Indonesia pun sekarang juga udah banyak yang namanya Korea drama di televisi kita. Ada di Trans TV, ada di Net TV, ya kan? Coba kalian. Banget, iya, benar. Nah, itu salah satu cara mereka untuk memperkenalkan negara mereka sendiri, terutama di bagian fashion juga. Pasti kan kalau misalnya anak-anak muda kayak ngelihat, aduh gue suka nih sama ini, gue pengen ngikutin dia, gue juga mau bergaya kayak dia. Pasti itu ada keinginan kayak gitu, dan ini juga cukup mempengaruhi untuk anak-anak muda Indonesia, khususnya kaum milenial, untuk ngikutin fashion dari si negara Korea ini sendiri. Berarti pengaruh dari beberapa media itu bisa memberikan faktor yang besar juga ya. Iya, betul banget. Terus selain dari negara Koreanya sendiri, Indonesia pun juga kayak artis-artisnya atau influencer atau selebgramnya itu juga banyak yang
udah mulai keadaptasi sama budaya Korea nih. Kayak misalnya ini gue follow satu orang, dia ini influencer gitu. Bisa kita lihat kan ya gayanya itu udah adaptasi Korea banget, dan dia juga bisa bahasa Korea. Dia orang Indonesia tapi dia itu udah mulai ngadaptasi untuk budaya-budaya Korea gitu. Imut Dan, ya. Iya betul. Nah mungkin itu yang pandangan kita dari sisi penyuka Korea. Mungkin kalau misalnya dari Bang Jo atau dari Mas Evan ada pandangan sendiri tentang fashion terkini. Oke, para binalers, tadi udah lihat kan penjelasan dari Widya sama Carla tentang fenomena fashion terkini di Korea. Nah, para binalers, sekarang kita dengarkan nih dari seling pendapat. Nggak seling pendapat nggak tuh? Dari Bro Evan, gimana Bro Evan? Mengenai fenomena fashion terkini, apalagi fashion ala-ala Korea atau make up ala Korea atau ala Barat. Gimana pandangan dari seorang Bro Evan nih yang nasionalis banget, yang Indonesia banget. We proud to be Indonesian. Yoi. Oke. Jadi sebelumnya kalau menurut saya ya, budaya yang masuk ke Indonesia itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, kita ambil dari sisi positifnya dulu. Sisi positifnya itu budaya di Indonesia yang kita omongin kan fashion, budaya fashion di Indonesia itu dapat berkembang. Jadi nggak kaku kayak contohnya di India sana. Kalau teman-teman bisa lihat itu di India itu dia pakaian sehari-harinya itu memang pakai cuma bajunya ya bisa dibilang itu aja gitu. Iya. Kayak kan? kebaya gitu, terusan iya, gitu betul. ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sisi negatifnya itu kita melupakan budaya kita sendiri, Bang Jo. Sebab betul. Sebab budaya yang masuk di Indonesia ini kalau kita lihat dari sisi negatif itu anak-anak muda, terlebih anak-anak milenial, anak-anak muda zaman sekarang itu melupakan fashion budaya bangsa sendiri. Kayak contohnya batik lah minimal. Balik lagi ke India tadi. Kalau menurut saya mereka tuh hebat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap memakai fashion, mau fashion dunia itu lagi kayak gimana dia tetap memakai fashion budaya mereka sendiri gitu. Itu kan artinya kan mereka cinta budaya nasional mereka gitu. Mereka kayak menjunjung tinggi fashion budaya mereka. Kenapa di Indonesia nggak bisa gitu, Bang Jo? Kenapa di Indonesia? Kenapa di Indonesia harus muluk? Iya, kenapa di Indonesia itu harus muluk ngikutin budaya luar gitu untuk mencari jati diri anak-anak muda zaman sekarang. Dan juga gue ngelihatnya anak-anak muda kita yang sekarang ini tergerus akan adanya informasi budaya-budaya luar. Contohnya anak-anak muda sekarang tuh gue bisa bilang nggak ada yang terintimidasi dengan apa yang dia pakai. Cuman yang jadi masalah adalah anak-anak muda kita itu sering mengikuti kebanyakan orang. Maksudnya daripada gue sendiri, mending gue gabung deh daripada gue sendiri, gitu kira-kira. Kayak betul. Sebenarnya anak-anak di kalangan anak-anak muda itu nggak ada yang bilang batik itu jelek, batik itu kuno, batik itu atau apalah, batik itu ketinggalan zaman. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Cuman dari sisi anak mudanya sendiri yang merasa, gue sendiri doang yang pakai batik kesehariannya ke mall kemana. Gue ngeliat anak-anak yang lain pada cakep-cakep bajunya, kok cuman gue sendiri. Gitu kali. Nah, gimana nih buat pandangan dari K-popers? Ya, balik lagi sebenarnya tuh fashion itu balik lagi ke diri seseorang masing-masing ya. Karena kan fashion itu
bebas. Siapapun mau berfashion seperti apa, model seperti apa, baju seperti apa. Jadi tidak ada yang bisa dibatas-batasi dalam berfashion. Itu pun fashion kita juga bisa, mungkin kita bisa menciptakan fashion sendiri, itu juga bisa. Karena fashion juga nggak terpatok oleh umur, mau pakaian seperti apa. Kalau kita terlihat pede aja gitu, pede mau pakaian seperti apa ya, kita terlihat bagus, mungkin terlihat cantik, terlihat ganteng di masyarakat sekitar gitu. Tapi karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu kan sukanya lebih mengidolakan seseorang ya. Jadi kalau kita mengidolakan seseorang, pasti kita mau mengikuti gayanya seseorang tuh seperti apa. Bisa jadi kesukaannya dia itu apa, mungkin kita bisa mengikuti orang itu maunya apa gitu. Bagi Carla Karena itu normal nggak kayak gitu? Karena orang Indonesia itu kadang sukanya tuh ikut-ikutan ya, ikut-ikutan orang lain. Oke. Dari Widya Dia sendiri gimana? tidak Ya, berani untuk tampil juga. Ditambah lagi sama sekarang kan teknologi udah canggih banget ya, semua bisa kita akses dari teknologi, kita bisa dapat informasi dari negara manapun dari teknologi. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing, kan nggak mungkin kayak misalnya kita lebih nempatin sih, lebih tepatnya. Kayak kalau misalnya kita mau pakai fashion itu pun kita harus tahu, kan nggak mungkin kayak misalnya kita ke pasar kita pakai baju ala-ala Korea, kan kayak aneh gitu kan dilihatnya. Nah, terus juga ditambah lagi sama penambahan dari dirinya kita sendiri itu. Seperti itu. Oh, Bro Evan, tadi penjelasan dari kubu K-popers bilang kalau fashion itu nggak ada batasan. Ingat, fashion itu nggak ada batasan, nggak ditentuin oleh umur. Fashion itu bebas. Bahkan kata K-popers nih, fashion itu adalah bagian dari ekspresi remaja-remaja gitu. Gimana nih pendapatnya nih tentang pernyataan dari kubu K-popers? Betul kata Simiar, kalau fashion itu emang nggak terbatas. Fashion itu luas. Alangkah baiknya, gimana caranya budaya yang masuk ke Indonesia ini, dalam hal ini Korea ya, budaya Korea yang masuk ke Indonesia ini, kita mix gitu, kita padukan. Kita paduin sama budaya lokal. Kayak contohnya sebuah misalkan innovation. Iya, iya. Iya, betul. Kayak contohnya, di sini ada berita gitu kan, kolaborasi budaya dapat diberdayakan pada dunia fashion gitu. Seperti yang dilakukan oleh Korean Culture Center. Ini dari Koreanya loh. Dari Koreanya aja pengen memadukan budaya lokal Indonesia sama budaya mereka. Oh, ini dalam hal ini fashion ya. Collab. Istilah Collab, YouTuber betul. collab gitu ya. Betul banget. Di sini desainer yang dari Indonesia itu ada Albert Yanuar ya, Pak Albert Yanuar, sama kalau yang dari Korea itu ada Kaal Esuktae gitu. Jadi mereka itu tadi mereka ini bukan cuma berbagi panggung aja, tapi dari segi materialnya, busananya, mengolah kainnya. Kayak di sini contohnya mereka itu ada perpaduan budaya. Kayak contohnya bawahnya batik nih. Ya kan, nah atasnya bisa pakai yang baju dari bahan-bahan dari Korea itu, atau model dari Korea tapi bajunya batik kayak gitu. Karena kalian tuh lo tuh nggak usah malu gitu pakai budaya lo sendiri, karena di Amerika sana di New York Fashion Week itu batik itu dijadiin ini loh temanya. Oh, tema batik dari Indonesia aja. Tema dari acara tersebut ini. Ya. Betul, batik Indonesia aja bisa go internasional gitu sampai New York gitu. Kenapa kalian harus ngikutin budaya Korea kalau budaya Indonesia itu lebih bagus? Tuh. Di sini contohnya. Gimana nggak keren? Iya kan? Ini dari desainer-desainer ternama budaya batik yang mungkin sebagian orang sebut kuno,
tapi dengan olahan tangan desainer Iya. tuh bisa jadi sebagus ini. Ini elegan banget ya kalau dilihat ya. Cakep. Elegan karena batik sekarang pun bukan cuma ya batik aja, tapi bisa dijadiin ya semacam shawl atau semacam yang kayak gini, gaun gitu Mas Jo. Nah. Jadi istilahnya ini masalah desain kali ya, masalah desain gitu kan, karena kita Iya. taunya batik itu desainnya kalau nggak kebaya, long dress, kemeja, ya kan? Ya. Itu aja. Kreativitas sih, mungkin ini bakal jadi PR untuk fashion designer, nggak cuma fashion designer sih, mungkin seluruh warga negara Indonesia untuk lebih memperkenalkan budaya kita sendiri, tidak ikut-ikutan dengan budaya lain, dan juga terlebih PR untuk si fashion designer itu sendiri mungkin harus lebih kreatif dalam membuat baju-baju yang bertemakan batik ini. Jadi baju batiknya itu nggak cuma bisa dipakai ke kondangan aja, tapi bisa kita pakai sehari-hari dan enggak jauh dari kata modern. Jadi walaupun kita pakai batik, kita juga bakal bisa ngerasa, oh nih gue keren nih, gue pakai batik, gue juga bisa loh kayak yang lain, kayak negara lain, kayak gitu mungkin. Ya, sebagai kita yang milenial lebih mencintai fashion Indonesia, produk-produk Indonesia. Terus kita juga boleh lebih mix and match pakaian Indonesia dengan pakaian luar negeri, dan nggak harus malu untuk pakai pakaian batik dari Indonesia, karena ya nggak perlu malu untuk tampil beda, buat bisa kita kembangkan budaya kita ke go internasional lagi kayak gitu. Jadi balik kita lagi sebenarnya gimana, Van? Iya, balik lagi ke kata lu tadi. Mungkin orang kalau misalkan pakai batik di tempat yang biasa aja gitu, mungkin dia merasa terasingkan, dia merasa kok gue beda sendiri gitu. Iya. Kok gue kayak merasa malu gitu. Ya, itu yang harus diubah mindsetnya gitu, Bang Jo. Lo pakai batik, men, gila gitu. Harusnya mereka nih yang mereka ini yang beda-beda dari lo tuh harusnya yang mereka yang ngelihat lo lebih gitu. Dan kita perlu berbangga karena gini, Van, batik yang bener-bener batik itu dibuatnya sampai 2-3 hari loh. Nenunnya, coraknya, itu dikerjakan dengan tetua-tetua para orang-orang tua kita. Justru kita harusnya berbangga banget, ya nggak? Karena mau bagaimanapun identitas lo ya, jati diri lo, identitas lo ya bangsa lo ini gitu, Jo. Bener banget. Jadi ibaratnya kita boleh mengadopsi budaya asing dengan perwujudan memakai fashion asing misalkan dari Korea atau dari Barat. Cuman kita harus tekankan sekali lagi bahwa kita orang Indonesia, remaja Indonesia, kita harus wajib lebih mencintai budaya kita sendiri. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Boleh pakai fashion Korea, fashion ala-ala budaya asing. Cuman kita harus menekankan diri kita bahwa I am Indonesian. Kita bangga dengan semua produk, semua macam fashion yang asalnya tuh asli dari Indonesia. Nah, oke. Binalers, sayang banget nih. Kita udah sampai di penghujung acara. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa dibahas. Cuman kita sudahi dulu karena waktu sesi kita sudah habis. Nah, para Binalers, udah denger kan tadi pembicaraan asik kita tentang fashion ini? Nah, pastinya kalian sudah teredukasi ya, bahwa fashion terkini itu boleh saja dipakai, tapi jangan lupa kita harus lebih mencintai budaya kita sendiri. Oke, gue sebagai MC pengen say thanks kepada Widya, terima kasih Wid. Thank you. Say thanks kepada Carla, makasih Kar, dan Bro Evan, thank you Bro. Nah, terima kasih.
kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat menyaksikan Binal, Bincang Milenial. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wih. Bye-bye.